Dari Forum Board of Peace, Indonesia bukan hanya hadir, tapi juga dipercaya jadi wakil komandan pasukan perdamaian internasional. Di saat yang sama, Indonesia juga mencapai kesepakatan tarif strategis dengan Amerika Serikat. Nah, sekarang mau bertanya lagi bersama Bang Celi. Sana malam ya? Udah jam Malam. 11 malam berarti? Ya, berbeda 12 jam Washington DC dan Jakarta, Bel. Cuma karena malam dan dingin di luar, jadi kita di dalam ruangan, indoor. Kemarin kan kita di outdoor. Iya, ada makanya. cahaya. Ada. Kalau sekarang minus 3 derajat dengan rintik-rintik sedikit. Agak terlalu berat untuk di luar ruangan. Berarti di sana udah buka puasa ya? Kalau di sini masih puasa nih. Ya, kita ini kan berkah bulan puasa ini Indonesia membuat hat-trick di Amerika nih. Pak Presiden Prabowo harus kita berikan 2 jempol saya kira. Untuk 2 peristiwa besar. Mel. Tadi kan Amel sudah bilang. Dan ini kan di sini masih hari Kamis. Jadi sepanjang hari Kamis ini kita memperoleh 2 peristiwa besar yang penting bagi Indonesia dan bagi dunia. BOP, Board of Peace, dan satu lagi perjanjian tarif bilateral. Jadi agreement on reciprocal tarif antara Amerika Serikat dan Indonesia yang ditandatangani oleh 2 presiden, Presiden Trump dan Presiden Prabowo setelah acara BOP. Jadi satu-satunya presiden yang bertemu 4 mata dengan Presiden Trump sekaligus tanda tangan dengan judul itu yang paling menarik, judulnya The Golden Age, zaman keemasan hubungan kedua negara. Jadi apa namanya, US Indonesia Economic Alliance. Jadi kemitraan strategis ekonomi kedua negara itu sangat amat bagus sebagai sebuah kerangka kesepakatan yang memberikan kepastian jangka panjang dari hubungan ekonomi kedua negara yang akan sangat erat. Mel, saya kan sudah mengamati Amerika dan pertama kali sekolah ke Amerika kan tahun 92. Jadi 35 tahun yang lalu lah. Presidennya waktu itu Presiden Bill Clinton baru terpilih. Kemudian ada George W. Bush, ada Obama, ada Trump, ada Biden. Tapi saya kira sepanjang lebih 3 dekade, baru kali inilah hubungan Indonesia dan Amerika Serikat mekar dan penuh dengan keakraban yang bersifat strategis. Barangkali karena hubungan penting personal antara Presiden Trump dan Presiden Prabowo. Tetapi baik dalam soal perdamaian dunia dan geopolitik seperti BOP maupun dalam perjanjian bilateral tarif, posisi Indonesia sangat penting dan diberikan tempat oleh Amerika Serikat, oleh pemerintahan Donald Trump, di tempat yang benar-benar bersifat strategis, penuh dengan persahabatan dan kemitraan. Ini penting sekali untuk memahami bagaimana BOP terhadap kita dan terhadap potensi penyelesaian konflik Palestina secara permanen, sekaligus peluang-peluang ekonomi ke depan. Itu menarik sekali, Mel. Ya. Dan jangan lupa malam sebelumnya, Business Summit ya. Business Summit Council di mana Presiden Prabowo hadir dengan pengusaha-pengusaha raksasa Amerika, juga pengusaha-pengusaha besar Indonesia yang dipimpin oleh Kadin. Jadi ada Pak Anin Bakri, ada Pak Presiden, ada Pak Menko Perekonomian, Pak Erlangga, ada Pak Rosan, ada Pak Pandu, ada Pak Bahlil. Jadi itu sendiri sudah menghasilkan kesepakatan perdagangan jumlahnya 38 miliar dolar. Jadi 500 triliun, Mel. Kerangka kesepakatan malam itu dalam konteks kita oke banget tuh. Jadi itu malamnya. Jadi besoknya terjadilah hari Kamis bersejarah. BOP dan perjanjian perdagangan bilateral. Itu sangat bagus, sangat bagus. Kita kulik dulu yang soal tarif nih, Bang. Ini kan udah hampir 1 tahun ya prosesnya, Bang. Bisa ceritain lagi nggak? Bang kan ngikutin terus tuh. Ya, jadi
Ini puncak dari proses panjang ya, puncak proses panjang yang ditandatangani hari Kamis ya oleh head letternya itu, preambulnya, mukadimahnya itu oleh Pak Prabowo dan Pak Trump ya, dua presiden dengan judul The Golden Age ya antara dua negara. Nah itu adalah puncak. Kemudian malamnya kan semacam penandatanganan batang tubuhnya, yaitu kerangka kesepakatan konkret yang sejak setahun tim perundingan Indonesia yang dipimpin oleh Pak Erlangga sebagai Menko Perekonomian dengan berbagai menteri sebagai partner dalam perundingan, dengan tim dari Amerika yang dalam hal ini dipimpin oleh Jamieson Greer dari USTR, juga dengan menteri-menteri lain seperti Bassett, Menteri Keuangan, dan juga Lutnick, ya, Menteri Komersial. Jadi berapa kali Pak Erlangga bolak-balik dan timnya juga hampir setiap minggu, setiap bulan meeting offline maupun online. Dinamikanya naik turun, tetapi drama-drama di ujungnya luar biasa menarik. Antara kesepakatan teknis seperti apa, tapi pada akhirnya ketemu perimbangan yang sangat produktif. Dan saya kira jangan lupa tujuan strategis kita kan. Amerika ini pasar dunia terbesar dengan GDP 30 triliun. Dan Indonesia GDP 1,5 triliun. Jadi kita sangat amat berkepentingan mendapat akses pasar yang terbuka di Amerika Serikat ya. Dan Amerika Serikat berkepentingan juga mendapatkan akses pasar yang terbuka di kita. Jadi saya kira bagus sekali kita turunkan dari awal ya 32%, kan ingat tahun lalu yang pertama kali kita turunkan menjadi 19%. Sekali lagi jangan lupa itu tarif yang dibayar oleh rakyat Amerika. Nah, itu dia. Jangan lupa ya 19%. Baik, masih banyak yang Amerika 0%, kita 19%. Wah, ini gimana nih? Ini rugi dong gini ya. Masih banyak loh Bang yang masih. Makanya jadi karena orang tidak terlalu mengerti kan, kalau tarif 19% itu kan berarti 19% itu dibayar oleh rakyat Amerika sebentuk pajak kepada mereka. Nah, kalau kita kasih mereka 0%, kan berarti misalnya kalau kita impor gandum yang menjadi bahan bakunya Indomie itu loh. Artinya kalau atau kedelai ya, soybeans yang jadi bahan bakunya tahu itu loh yang dimakan rakyat. Kalau tarifnya 0%, berarti rakyat tidak mendapat tambahan pajak untuk membeli Indomie maupun tahu, sehingga harganya terjangkau, murah. Kalau kita misalnya pajakin 10%, kan berarti rakyat kita harus nambah, kalau super B-nya 5.000 ya nambah 500 sebagai pajak impornya. Karena itu kan kalau kita jadikan 0, kita tidak membebani rakyat kita, gitu loh kira-kira. Jadi bagus sekali kita mendapatkan perimbangan yang konstruktif, dan cukup banyak barang kita, ekspor kita yang strategis ke Amerika Serikat mendapat tarif 0% juga. Walaupun harus diingat bahwa kalau namanya tarif 19% yang dipungut oleh pemerintahan Trump kepada rakyatnya, pajak impornya, itu efektifnya bisa 10%. Efektif rate-nya. Dan kemudian cukup banyak barang kita, terutama produk ekspor unggulan seperti sawit, tekstil, itu juga dapat 0%. Kan Trump juga nggak mau membebani rakyatnya berlebihan. Sehingga hasil akhir kesepakatan ini cukup mengejutkan dari segi pragmatisme yang muncul, dari segi pertimbangan ekonomi global yang tumbuh, di mana Amerika sadar bahwa partnership dengan negara-negara besar seperti Indonesia yang lebih produktif itu bagus sekali. Toh Indonesia juga sudah membuat kesepakatan kerangka perdagangan bebas dengan Uni Eropa, dengan berbagai negara lainnya. Jadi saya kira pada akhirnya ketemu perimbangan yang menguntungkan kedua belah pihak. Dan karena itu judulnya nih, yang ditandatangani preambulnya nih, The Golden Age. Saya waktu membaca betul, saya waktu membaca itu saya teringat sejak saya datang ke Amerika sekolah pertama kali untuk S2, S3 ngajar tahun 92.
baru pertama kali inilah keakraban yang begitu hangat antara Indonesia dan Amerika Serikat. Kira-kira itu, Mel. Ini kesaksian sejarah. Ya. Jadi apa namanya Bang, kesepakatan tarif ini udah dibilang paling ideal lah ya untuk Indonesia. Ya, paling optimal. Jadi kalau ideal kan kita bisa punya ideal yang pada ujungnya Ricardian Principle itu benar. Pada ujungnya apa yang disebut dengan pembagian kerja antar negara dalam perdagangan, ada comparative advantage, di mana tarif yang semakin rendah semakin bagus. Itu prinsip jangka panjang, ideal. Tapi kan kita tidak selalu berhadapan dengan dunia yang ideal. Ini namanya second best choice. Jadi dalam pengertian itu, apa yang kita dapat sekarang itu optimal. Perjuangan setahun dengan drama dan naik dan turun. Kita juga harus memberikan pengertian kepada rakyat apa sebenarnya yang disebut dengan tarif itu. Jadi saya kira untuk sementara, Mel, kan dalam dunia ini kan tidak ada yang statis. Untuk sementara kita harus acungkan 2 jempol buat pemerintah Republik Indonesia, Pak Prabowo, Pak Erlangga, Pak Rosan, dan kawan-kawan yang mendukung keseluruhan tim Indonesia. Karena ini kan setahun, bukan kerjaan seminggu 2 minggu, Bel. Ya. Dengan naik dan turun. Tetapi hasilnya optimal. Ini menjadi kerangka yang kokoh, memberikan kepastian bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Dan jangan lupa sekali lagi, poin pentingnya secara strategis adalah bagaimana Indonesia bisa menikmati pasar yang besar, terbesar di dunia, 30 triliun dolar. Akses yang memudahkan, apalagi dengan Presiden Trump dan kabinetnya yang ramah terhadap kepentingan Indonesia, Mel. Jadi saya kira kita perlu syukuri di bulan puasa yang suci ini bahwa kita dapat satu hadiah manis untuk bisa melangkah ke depan dengan lebih baik. Kira-kira itu, Mel. Dalam soal tarif. Udah dapat THR lebaran dari awal dong ya. Itulah, itu nasib rupanya sedang berpihak baik pada bangsa Indonesia, karena ini kan kita harus bersifat terbuka kepada semua negara, baik Amerika, Uni Eropa, Cina, apalagi ASEAN. Nah, jadi hubungan perdagangan adalah sisi lain dari foreign policy. Ya, sisi lain dari kebijakan luar negeri. Jadi kebijakan luar negeri bebas aktif, salah satu implementasinya dari segi kebijakan ekonomi dan kebijakan perdagangan adalah ini. Bersikap terbuka terhadap negara-negara sahabat, apalagi jika negara sahabat tersebut adalah negara terkuat, terkaya, superpower terbesar di dunia. Itu kan strategis banget. Karena itu pertemuan setelah BOP, Mel, kan ada 20 sekian kepala negara. Yeah. Setelah pertemuan BOP itu, Board of Peace itu, Pak Trump dan Pak Prabowo berdua selama 30 menit untuk tackle dan kemudian ya berbicara, ngobrol ya. Mereka berdua, beliau berdua yang mengerti apa yang dibicarakan. Tapi saya kira hasilnya sangat memuaskan. Oke, sebelum lanjut, aku mau ngingetin teman-teman Freedom untuk berkunjung ke Perpustakaan Umum Freedom Institute di Wisma Bakri, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan. Tempatnya asik, nyaman, dingin, lagi musim hujan makin dingin mungkin. Koleksi bukunya banyak dan up to date. Silakan berkunjung, paling penting adalah gratis. Kalau mau bikin buku-buku ekonomi, mempelajari soal tarif dari Adam Smith, David Ricardo, sambil bikin konten, Mel. Sambil bikin konten, silakan. Oke, Bang, lanjut ya. Lanjut. Selain tarif tadi yang udah deal, dan juga nih yang menurut saya penting banget itu Board of Peace. Ya. Pertemuan tingkat tinggi pertama Board of Peace, memang nggak ada Netanyahu ya. Ya, tapi Menteri Luar Negeri Israel. Menteri Luar Negeri Israel yang hadir. Jadi
nggak ada salaman-salaman akhirnya. Ya kita nggak tahu, di belakang layar kan orang Iya, salaman boleh dong. Di betul. depan layar juga boleh kan. Nah itu gimana Bang? Ini oke juga ya Indonesia dipercaya sebagai wakil komandan pasukan Ya, wakil, perdamaian ya. betul. Jadi wakil komandan kan berarti level bintang 3 ya, itu kan suatu kehormatan besar itu Hmm, sebagai hmm, kontingen pertama. hmm. Dan ada 5 negara yang sudah komit, kita kalau nggak salah 8.000. Tapi peristiwanya sendiri kan luar biasa secara geopolitik ya, Ya. sebuah cara baru dalam penyelesaian kerangka perdamaian dan pembangunan kembali, yaitu Hmm, atau rekonstruksi ya. Nah ini kalau kita dengar bagaimana Pak Trump hmm, menyapa para pemimpin negara yang ya. hadir kan, kita lihat Pak Prabowo dipuji 2 kali itu. Iya, Dan saya pakai takut lawan bahasa, dia katanya. pakai ungkapan New York tuh kalau Ya. sahabat ya, dia bilang Hmm, he's a tough cookie, he's a hmm, tough cookie, maksudnya hmm, kue yang keras, lu jangan hmm, coba-coba makan, tough hmm, cookie gitu. But very smart dia bilang. Tapi itu cara Trump hmm, mendekatkan hubungan dengan negara-negara yang diundang ya sebagai tamu kehormatan, hmm, sebagai founding members dari BOP. Nah, saya kira ini langkah maju yang bagus tuh. Selain bahwa Amerika mengumumkan kan, kalau kita kan negara founding member $1 miliar ya. iurannya. Di situ Trump bilang ya, dia Ya sadar kan, dia Amerika 10 miliar ya kalau propor salah ya. Hmm, $10 miliar, hmm, 170 triliun, Mel. Jadi ini bagus kan, supaya orang melihat bahwa dia bukan cuma omon-omon aja gitu. hmm, Sekaligus yang paling penting kan pidato dari secara substansi, pidato Menteri Luar Negeri Marco Rubio. hmm, Dia bilang ini kan strategis nih, menyangkut BOP. Dia bilang selama ini konflik Palestina Israel tidak bisa diselesaikan dengan the existing geopolitical order, hmm, dengan the existing tata yang ada gitu. Sudah dicoba kan berkali-kali, sudah 100 tahun lebih, hmm, perangnya gonta-ganti, metode perjuangannya gonta-ganti, tetapi tidak ada yang bisa memberikan perdamaian dan stabilitas jangka panjang. Karena itu dia bilang BOP is an institution, is something new, sesuatu yang baru, terobosan baru. terobosan baru. Jadi saya kira kita harus bangga bahwa kita berani masuk dalam sistem terobosan baru ini yang mencoba, tujuannya kan benar, mencari kerangka perdamaian yang langgeng dalam konflik Palestina itu, sekaligus membangun Palestina, rekonstruksi dari kehancuran. Kemudian kalau kita lihat penjelasannya selama acara summit BOP itu, kan ada tentang pembangunannya, ada tentang police force-nya, ada tentang administratif task force-nya, Mel. Jadi menurut saya baru pertama kali ini kita lihat di daerah yang penting ini antara Israel Palestina ada sebuah rencana yang serius yang didukung penuh, yang lahir dari rahim international community dan dipimpin oleh memang negara yang memiliki power untuk itu, yaitu Amerika Serikat. You like it or not kan, cuma ada 2 superpower sekarang, Cina atau Amerika Serikat. Nah karena sejarahnya dan karena hubungan antara negara, maka yang memimpin di sini adalah Amerika Serikat dan kita menjadi a proud member of the board gitu, menentukan, ikut berdiskusi, ikut memberikan arah. Nah, yang juga menarik adalah bahwa pada kesempatan pertama kita ditawarin sebuah kehormatan menjadi wakil komandan. Ya tentu saja komandannya bisa Amerika, bisa negara ya. Arab yang besar sebagai tuan rumah quote and quote. Tetapi kita dipercaya untuk jadi, itu bagus banget gitu. Dan saya kira Pak Prabowo memberikan sambutan yang proper bahwa ini bukan akhir dari perjalanan, tetapi awal, masih banyak tantangan ke depan. Dan saya kira itu benar. Ini kan langkah awal, bahwa ujungnya kita pengen rekonstruksi Palestina yang berhasil, sebuah inisiatif yang melahirkan seperti Dubai, seperti Qatar ya, sebuah negara kecil yang berkembang pesat. Pada ujungnya two state solution, saya kira itu yang diharapkan, Mel. Karena itu
mereka yang semula skeptis, sinikal, kritis, ya kita himbau sekarang bahwa berikan kesempatan, give them a fair chance, ya. Presiden Trump, Presiden Prabowo, dan begitu banyak pemimpin negara Islam, termasuk Israel, untuk membuktikan, untuk memberikan kita satu harapan baru, bahwa suatu langkah alternatifnya kan, seperti kata Marco Rubio, the existing order terbukti nggak mampu, sudah 100 tahun lebih. Let's try a new method, dan ini give them a fair chance. Kita tentu saja berdoa dalam saat-saat kayak gini kan, bukan sinisme yang perlu, tetapi sebuah harapan, sebuah optimisme yang terukur bahwa pekerjaan besar, kata Pak Prabowo, masih penuh tantangan, akan bisa diatasi. Dan pada ujungnya kan masa depan anak-anak Palestina sendiri. Ya kan, kalau 5-10 tahun kemudian mereka hidup normal dengan satu wilayah yang tumbuh cepat ekonominya, yang tertib, yang stabil, kan mereka dan kawasan Timur Tengah itu akan menjadi kawasan yang penuh dengan warna baru gitu, bukan lagi sebuah warna konflik tajam dalam puluhan, seperti sebagaimana yang kita lihat puluhan tahun terakhir. Jadi buat kita di Indonesia sebuah langkah positif, Mel. Kita kan tidak cuma omon-omon berarti kan. Artinya tidak cuma moralisme tingkat tinggi, tapi action oriented. Ini kan BOP itu kan sebuah lembaga yang kata Trump kan, ini this is for action, this is for something operational. Nah, karena itu kita tepuk tangan terhadap tekad dan niat yang baik seperti itu. Oke, tapi banyak juga yang bilang Bang, kalau allies-nya yang besar-besar nih, Amerika Serikatnya nggak ikutan nih, Eropa. Jadi masih banyak yang menyaksikan legitimasi Board of Peace ini. Ini kedepannya ya kan, kalau kita lihat ya mereka nggak sadar bahwa sebenarnya legitimasi secara pro forma gitu kan dari Dewan Keamanan PBB. Ya kan, tetapi ini kan lebih jauh dari itu. Dewan Keamanan PBB dan PBB sendiri, forum-forumnya kan sudah berusia 70 tahun lebih setelah Perang Dunia Kedua gitu. Kalau kita cuma berjuang lewat pidato di PBB kan ya boleh-boleh aja, tapi kan omon-omon doang. Tetapi ini kan diberikan mandat oleh Dewan Keamanan PBB untuk melakukan sesuatu yang bersifat operasional. Jadi tentu saja negara Eropa masih baper tuh. Apa namanya, masalah Greenland soal Greenland ya, barangkali untuk sementara ya mereka akan melihat dulu. Tetapi yang paling relevan kan negara-negara yang 20 di BOP itu kan sebagian besar kan negara-negara Muslim. Ada Arab Saudi, ada Mesir, ada Turki, ada Indonesia, ada Qatar, ada Pakistan. Yang punya leverage di wilayah itu. Ya Inggris sama Perancis ya penting. Tetapi kan leverage-nya apa di situ? Rusia apa leverage-nya di situ? Jadi saya kira bahwa mereka nanti ikut serta, apalagi mau nyumbang duit, itu kan bagus dong. Saya kira kalau tanda-tanda 1-2 tahun ke depan apa yang dilakukan oleh Board of Peace ini konkret dan bagus, ya nggak mungkin nggak lah, mereka pasti akan ikut sebagai peserta yang aktif sama dengan kita, sama dengan negara-negara lainnya. Gitu Mel kira-kira. Satu lagi Bang. Ya. Keuntungan terbesar Indonesia ikut BOP ini ada nggak sih? Mungkinkah pengaruh global atau diplomasi militer atau positioning di mata Amerika Serikat? Ya, positioning di mata dunia ya, di sebagai negara besar kan. Ya kita realistis, apa yang kan kekuatan sebuah negara itu kan ekonominya, teknologinya, militernya ya. Tapi juga ada sesuatu yang bersifat non fisik ya, seperti ini, berperan membantu langsung secara konkret. Jangan lupa ini juga sesuai dengan perintah konstitusi kita. Di pembukaan mukadimah konstitusi Mel, ada element of foreign policy.
ya bebas aktif, ikut menciptakan, membantu ketertiban dunia, perdamaian dunia. Hanya sedikit negara yang konstitusinya, preambulnya itu ada elemen foreign policy seperti itu. Dan kita harus bangga bahwa kita, toh sudah lama kita menghimbau Palestina, Israel, konflik, berhenti, membantu. Nah, sekarang tahap berikutnya dari simpati itu dalam bentuk pekerjaan geopolitik yang konkret. Kira-kira kayak gitu, Bel. Oke, kalau gitu. Terima kasih Mas Jelly. Jadi ini berkah yang baik di awal bulan Ramadan. Berkah yang baik. Ya, kita bersyukur dan kita berharap semoga semuanya berhasil. Dan kita berikan selamat kepada para pemimpin yang memang punya visi dan punya keberanian untuk bertindak menjawab tantangan zamannya. Ini zaman berubah terus, Bel. Ya, cepat lagi. Sekarang cepat. Rapid sekarang, ada celah untuk menciptakan perdamaian yang stabil dan langgeng di Palestina. Why not? Coba dulu aja. Ikhtiar dulu kita. Jangan belum sudah bilang pasti gagal, pasti nggak berhasil, kurang ini, kurang itu. Ya kalau kurang pasti ada kurangnya lah pekerjaan sebesar ini kan. Dengan sejarah konflik yang begitu panjang. Tapi this is something new. Give them a fair chance, gitu kan. Berikan kesempatan untuk berbuat baik. Dan kita harapkan semoga mereka berhasil. Itu kira-kira, Bel, sikap yang positif. Oke, Bel. Terima kasih, Bang Jelly. Thank you. Atas pencerahannya dari Washington DC. Ditunggu lagi di Jakarta ya. Siap, nanti di Jakarta kita lanjutkan, Bel. Oke. Baik, thank you. Dan juga terima kasih teman-teman Freedom yang sudah bergabung. Demikian Top News International Freedom Institute. Sampai jumpa. Thank you.